Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang transformasi Z. Oke, sesuai dengan nama transformasi Z, kita juga pernah mengenal yang namanya transformasi, yaitu transformasi Laplace ya. Dulu kita belajar transformasi Laplace, dan mungkin di rangkaian listrik 2 kita juga pernah belajar yang namanya transformasi Fasor. Ya, transformasi Fasor. Nah, ini adalah salah satu jenis transformasi lagi, yaitu namanya transformasi Z. Apa gunanya dan untuk apa? Kita lihat dulu. Nah, inilah transformasi Laplace yang pernah kita pelajari di matematika teknik, ya. Formulanya adalah seperti ini. Integral dari 0 sampai t hingga ft e pangkat min est dt. Ya, seperti itu. Contoh misalkan kalau kita punya fungsi step ya, fungsi step itu yt sama dengan 1 ut ya. Kalau ditransformasi Laplace kan menjadi ys sama dengan integral dari 0 sampai t hingga yt nya adalah ut ya, atau 1 e pangkat min st dt ya, sama dengan kita masukkan t hingga dan 0 nya ke dalam t menjadi min 1/s e pangkat min st dari 0 sampai t hingga. Dan kalau kita masukkan ke sini min 1/s e pangkat min s t hingga ditambah 1/s e pangkat min s kali 0, hasilnya adalah 1/s. Jadi fungsi step itu kalau dilaplaskan menjadi 1/s. Ya, gunanya untuk apa? Nah, ini kita mengubah dari fungsi waktu menjadi fungsi Laplace. Ya, atau domain frekuensi. Ya. Nah, di sini transformasi Z, kalau kita lihat di sini bentuknya hampir sama seperti bentuk fungsi transformasi Laplace, yaitu kalau di transformasi Laplace kita menggunakan integral dari 0 sampai t hingga, tapi di sini kita menggunakan sigma ya, atau penjumlahan dari 0 sampai t hingga ya. Yang mana kita tahu bahwa penjumlahan dari 0 sampai t hingga dan integral dari 0 sampai t hingga ini sebenarnya bisa memiliki hubungan ya yang erat. Kita ingat kalau misalnya kita mencari integral itu kita bisa mencari luasan fungsi ya. Misalkan kita ingin mencari suatu integral ya, ft ya, kita cukup mencari integral dari a sampai b, itu artinya kita mencari luasan fungsi ya, luasan dari daerah ini ya, yang tercover sama fungsi ini ya, dari a sampai b. Nah, untuk mencari ini sebenarnya kita bisa memecah dengan cara membuat kecil-kecil ya, potongan kecil-kecil sebesar delta x misalkan seperti itu, sehingga kita bisa mencari luasan daerah-daerah ini dan kita jumlahkan, masing-masing kita jumlahkan luasan daerah-daerah ini. Nah, kalau kita jumlahkan luasan daerah-daerah ini, nah inilah mirip dengan yang namanya sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga dengan delta x tertentu ya. Nah, jadi sebenarnya ini transformasi Z dengan transformasi Laplace sebenarnya ada kemiripan ya. Kita tidak usah terlalu pusing banyak belajar yang lain lagi ya. Tetapi yang kita gunakan di sini adalah bukan fungsi waktu ft, tetapi kita menggunakan fungsi, nah di discrete itu kan ada xn ya, xn z pangkat. Nah, kalau di fungsi waktu e pangkat min st itu untuk eksponensial. Nah, di sini kita pakai z pangkat min n ya, seperti itu saja. Sederhana sekali. Oke, konsep transformasi itu apa sih? Konsep transformasi itu mengubah dari satu domain ke domain yang lain ya. Mengapa harus diubah dari satu domain ke domain lain? Supaya mempermudah perhitungan. Kita ingat kalau misalnya kita menggunakan persamaan diferensial untuk memecahkan masalah, akan jauh lebih sulit ketimbang kalau kita transformasikan dulu ke transformasi Laplace ya. Kalau di persamaan diferensial kita menghitung, misalkan harus menghitung respon natural, respon force respon ya, dan seterusnya.
Tetapi kalau dengan transformasi Laplace, kita ubah saja fungsi waktu itu menjadi fungsi transformasi Laplace. Kita proses dengan proses aritmatik biasa, kali bagi tambah kurang. Kemudian kita kembalikan lagi dari transformasi Laplace ke fungsi waktu dengan inverse transformasi Laplace. Selesai permasalahan kita. Ya, jadi gunanya transformasi itu adalah mengubah dari satu domain, misalnya tadi dari domain waktu, ke domain yang lain, yaitu domain frekuensi, agar proses perhitungan menjadi lebih mudah. Seperti itu. Kita ingat lagi aturannya. Kalau misalnya di fungsi waktu itu dikonvolusikan, maka di fungsi frekuensi itu bisa dihitung dengan cara dikalikan biasa. Seperti itu. Nah, bentuk transformasi itu mengubah, kalau untuk yang diskrit ini, mengubah dari xn menjadi xz, ya. Jadi mengubah ke domain z. Ya, dan bentuk inverse transformasi Laplace, inverse transformasi Z mengubah dari domain Z ke domain waktu. Kita lihat contohnya. Ini. Misal, nah ini ada Hn, ya, Hn yang diubah menjadi Hz, ya. Maka Hz sama dengan sigma dari n Hn Z pangkat min n. Ya, contoh Hz sama dengan contoh misalkan ini ada Hn sama dengan 2 0 minus 3 0 2. Nah, bagaimana kita mengubah dari Hn menjadi Hz, dari fungsi n ke fungsi z? Ya, cukup kita masukkan saja persamaan fungsi ini ke atas sana, sigma Hn Z pangkat min n, kita dapatkan Hz sama dengan 2, nah ini 2, ya, Z pangkat min n, n-nya 0, ini kan n ke 0, n ke 1, n ke 2, n ke 3, dan n ke 4. 2Z pangkat min 0 ditambah 0Z pangkat min 1 dikurangi 3Z min 2, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk transformasi Z-nya yang nanti bisa diolah lebih lanjut, atau bisa disederhanakan menjadi 2 minus 3Z pangkat min 2 ditambah 2Z pangkat min 4. Nah, nanti kita coba buat bentuknya menjadi seperti ini, ya. 2 minus 3, nah ini Z pangkat min 1 ini adalah bentuk polinomialnya, Z pangkat min 1, sehingga 2 minus 3Z pangkat min 1 pangkat 2 ditambah 2Z pangkat min 1 pangkat 4. Ya, contoh lain. Nah, misalkan ada fungsi ini, ya, bagaimana kita membuat transformasi Z-nya? Lihat di sini untuk n ke 0, ya, untuk n ke 0 nilainya 2, berarti mulainya dari n ke 0 sampai n ke 4, ya, karena n ke 5 nilainya 0. Nah, gimana hasilnya? Nah, sama seperti yang mungkin kalian kerjakan tadi, ya, sebelumnya, yaitu 2 ditambah 4Z min 1 ditambah 6Z min 2 ditambah 4Z min 3 ditambah 2Z pangkat min 4. Ya. Nah, bagaimana kalau mengubah dari transformasi Z menjadi bentuk N lagi? Nah, contoh misalnya seperti ini. 1 min 2Z pangkat min 1 ditambah 3Z pangkat min 3 dikurangi Z pangkat min 5. Sederhana seperti tadi, kita ubah. Karena ini Z pangkat min 1 berarti dia di N sama dengan 1, Z pangkat min 3 di N sama dengan 3, dan Z pangkat min 5 di Z pangkat sama dengan 5. Berarti Z di N sama dengan 2 dan 4 itu nilainya 0, ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini Xn sama dengan, nah ini 1 delta N, ya, minus 2 delta N min 1 ditambah 3 delta N min 3 dikurangi delta N min 5, ya, ini fungsi N nya. Ya. Oke, contoh lagi, hitung bentuk transformasi Z dari sinyal eksponensial di bawah ini. Nah, ini ada sinyal bentuknya eksponensial 1, 0,8, 0,64 dengan perhitungan deret yang sudah kita pelajari. Dengan perhitungan deret yang kita sudah pelajari, maka kita bisa dapatkan
seperti ini ya. Ini kita menggunakan deret geometri ya, A per 1 min R ya. A nya adalah 1, R nya itu adalah 0,8 Z min 1 per 1 sama dengan 0,8 Z min 1 ya. Sehingga kita masukkan saja 1 per 1 min 0,8 Z min 1, kita dapatkan Z per Z min 0,8. Oke, sekarang kita lanjut. Misalkan ada contoh seperti ini, hitung dan gambar sketsa dari sinyal di bawah ini. Kalau tadi yang awal dari gambar jadi sketsa, dari gambar jadi bentuknya ya. Dari gambar ini jadi bentuk transformasi setnya. Mana nih? Oke, ya. Sekarang hitung. Nah, ini dari bentuk transformasi setnya, gambarkan sinyalnya. Ini adalah contoh dari transformasi Z menjadi bentuk N. Ya, untuk mengubahnya bagaimana? Kita gunakan saja pembagian suku banyak ya. 1/Z plus 1,2. Kalian sudah pernah belajar pembagian suku banyak, boleh pakai cara ini atau boleh juga pembagian suku banyak 1Z plus 1,2. Itu adalah misal itu adalah Z ya. Z min 1, karena apa? Kenapa harus Z min 1? Karena Z min 1 dikalikan dengan Z jadi 1. Z min 1 dikalikan 1,2 ditambah 1,2 Z min 1. Kalau kita kurangi menjadi minus 1,2 Z min 1. Berarti ini kalau pembagian lagi ditambah berapa? Biar jadi 1 di sininya. Tambah minus 1,2 Z min 1 min 2, sorry. Kenapa? Kalau dikalikan min 1,2 Z min 2 dikalikan Z menjadi 1,2 Z min 1. Ini dikalikan menjadi minus ya, 1,4 1,44 Z min 2. Kurangi menjadi ini 0, tinggal min 1,44 Z min 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan, kalau kita lihat nanti di sini di hasil di sini, kalau kita teruskan kita akan mendapatkan hasil ini ya. Nah, dari sini kita bisa bentuk menjadi fungsi fungsi diskritnya, karena di sini tidak ada Z pangkat Z pangkat 0, berarti untuk N sama dengan 0 itu hasilnya 0. Z pangkat min 1, ininya amplitudenya 1, min 1,2 untuk N nya 2, untuk N nya 3, untuk N nya 4 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan deretan seperti ini. Dan ini kalau kita gambarkan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk ini bentuk yang divergen ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan ke transformasi Z dan sifat-sifatnya.